Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita tema 9, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran 3 dan 4 ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing supaya kegiatan pembelajaran hari ini dan materi yang Bapak sampaikan dapat dipahami dengan baik. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya Bapak akan membacakan kegiatan pembelajaran kita hari ini atau tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengetahui sumber energi di sekitar kita dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian dari wawancara dan melakukan wawancara. Yang ketiga, melalui bimbingan guru, siswa mampu mengetahui perilaku yang menunjukkan hak dan kewajiban dengan benar. Baik, materi selanjutnya akan kita lanjutkan yaitu materi IPA ya, halaman 18 di mana ada di situ sumber energi di sekitar kita ya. Jadi sumber energi di Indonesia itu sangat kaya ya. Patut kita syukuri kita hidup di bangsa Indonesia, namun masih banyak sebenarnya yang masih belum menikmati ya. Baik, selanjutnya Indonesia adalah ya negara yang memiliki banyak sumber energi. Sumber-sumber energi tersebut dari yang berupa minyak dan gas bumi atau yang disebut dengan migas, hingga yang bukan minyak dan gas bumi atau non-migas ya. Baik, yang pertama kita pelajari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ya. Apa sih pengertian dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Nah, sumber energi yang tidak dapat diperbarui artinya sumber energi yang dapat habis ketika kita menggunakannya ya. Contohnya minyak bumi ya. Minyak bumi itu contohnya kayak bensin, solar, minyak tanah dan lain sebagainya. Gas alam ya. Gas alam pasti sudah kita tahu bahwa gas alam sudah mulai diluncurkan di setiap rumah-rumah ya. Pasti di rumah juga ada yang namanya gas alam ya. Dan batu bara ya. Kemudian ini ya contoh pengeboran minyak bumi. Itu salah satu contoh energi yang tidak dapat diperbarui ya. Bisa diperbarui akan tetapi membutuhkan waktu yang lama atau menunggu berjuta-juta tahun seperti itu ya. Kemudian ada batu bara ya. Selain batu bara dan pengeboran minyak, masih banyak contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya PT Freeport yang ada di Papua itu salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kemudian apalagi nikel ya, nikel, timah, emas dan lain sebagainya ya. Jadi artinya bahwa sumber energi ada yang tidak dapat diperbarui, ada yang dapat diperbarui ya. Selanjutnya minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan ya. Tumbuhan dan makhluk hidup yang tertanam selama jutaan tahun yang lalu ya. Minyak bumi dan batu bara termasuk energi fosil ya, seperti itu. Nanti lebih jelasnya bisa dilihat di bukunya ya. Nah, jika akan habis jika digunakan terus-menerus atau digunakan secara berlebihan ya. Selanjutnya sumber energi yang dapat diperbarui ya. Artinya sumber energi yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus ya. Sumber energi ini dapat memperbaharui sendiri. Nah, artinya walaupun kita gunakan barang tersebut atau bahan tersebut bisa diperbarui seperti itu ya. Contohnya angin, matahari, air laut, panas bumi, tumbuhan, hewan, biofuel, air, dan biomasa. Nanti akan Bapak jelaskan ya. Nah, yang pertama itu adalah angin ya. Angin pasti kita tahu ya. Pasti bisa kita rasakan walaupun kita tidak bisa lihat. Tapi angin ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Sebagai salah satu sumber energi atau pembangkit listrik ya. Jadi angin merupakan salah satu sumber energi yang tidak pernah habis ya. Angin sendiri sering kali dimanfaatkan dalam teknologi kincir angin khususnya di negara-negara dengan intensitas angin yang sangat banyak ya. Nah, ini contohnya itu pembangkit listrik tenaga angin yang menggunakan kincir angin ya. Jadi
kincir angin ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan memanfaatkan tenaga angin ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, matahari ya. Matahari juga tidak asing lagi karena ini tiap hari pasti muncul ya. Muncul dan terbenam seperti itu ya. Jadi sumber energi paling penting dalam kehidupan manusia adalah matahari ya. Sumber energi panas banyak dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya ya. Kita tahu bahwa energi matahari bukan hanya saja sebagai pembangkit listrik tenaga surya, akan tetapi sangat memiliki manfaat ya bagi kita sendiri ya. Kemudian bagi tumbuhan atau makhluk hidup lainnya seperti itu ya. Bagi manusia pastinya untuk pada saat kita menjemur pakaian ya pastinya membutuhkan panas seperti itu ya. Kemudian kalau untuk tumbuhan dimanfaatkan sebagai untuk proses fotosintesis karena oksigen yang kita hirup itu dihasilkan dari proses fotosintesis yang dibantu oleh energi matahari seperti itu ya. Jadi matahari ini sangat banyak manfaatnya seperti itu. Jadi kita harus bersyukur ya karena Tuhan masih menciptakan matahari yang sangat banyak manfaatnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu gelombang air laut ya. Gelombang air laut, kita tahu Indonesia salah satu negara maritim ya, negara kepulauan yang memiliki intensitas air yang cukup banyak ya. Jadi energi terbarukan yang bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang air laut ya. Kemudian yang keempat itu pasang surut air laut ya. Jadi pasang surut air laut ini dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik ya, energi terbarukan yang bersumber dari proses pasang surut air laut. Pemanfaatan air laut pasang atau gelombang dari air laut ini dapat dijadikan sebagai sumber energi listrik ya. Contohnya ini ya. Ini contohnya jadi energi pasang surut air laut itu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik ya seperti itu ya. Jadi sayangnya ya di Indonesia sumber energi ini belum termanfaatkan karena terkendala dengan dana, terkendala dengan alat-alat atau teknologinya seperti itu ya. Kemudian yang kelima, panas bumi ya. Sumber energi terbarukan berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi ya. Namun pemanfaatan masih terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya mendapat menjangkau sekitar lempeng tektonik ya. Ini ada salah satu contoh pembangkit listrik dengan memanfaatkan panas bumi ya seperti itu. Kemudian yang keenam itu ada biofuel ya. Biofuel itu bahan bakar hayati atau adalah sumber energi terbarukan berupa bahan bakar ya, baik padat, cair maupun gas ya, yang dihasilkan dari bahan-bahan organik ya. Jadi biji jarak itu ada di bukunya di halaman 21 itu contohnya adalah biji jarak dapat diolah menjadi biofuel ya, seperti itu. Kemudian ada air ya. Air ini pasti tidak asing lagi lah buat kita ya, karena air itu selain kita memanfaatkan sebagai sumber kebutuhan, tapi air juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik ya. Jadi aliran air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi ini dapat digunakan untuk menghabiskan energi listrik. Energi air adalah salah satu alternatif ya, pengganti bahan bakar fosil yang paling umum ya. Contohnya itu pembuatan waduk ya. Ini contohnya ya. Sekitar 20% konsumsi listrik di dunia dipenuhi dari pembangkit listrik tenaga air ya. Walaupun banyak air tapi masih sedikit karena kendala dari teknologi dan dana seperti itu ya. Kemudian biomasa ya. Biomasa itu sumber energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum mati ya, atau yang belum lama mati. Sumber utama biomasa antara lain dari bahan bakar kayu, limbah dan alkohol ya. Di bukunya itu ada contohnya pembangkit listrik tenaga biomasa itu atau PLTBM di Indonesia adalah PLTBM Pulubala di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung ya. Itu salah satu contohnya.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya di bukunya halaman 23 ya, melakukan wawancara ya. Namun sebelum kita masuk terlebih banyak materinya, Bapak akan jelaskan dulu apa itu pengertian wawancara ya. Jadi, wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang sesuatu hal yang kita ingin tanyakan atau yang ingin kita ketahui. Kemudian, wawancara adalah orang yang melakukan yang mengajukan pertanyaan atau yang menanyakan pertanyaan, itu yang disebut dengan wawancara ya. Kemudian narasumber ya. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara ya. Narasumber itu misalkan yang narasumber itu orang yang kita wawancarai atau orang yang kita mintai keterangan tentang apa yang kita tanyakan ya, seperti itu. Kemudian ya, siapa saja narasumber yang bisa kita wawancarai. Nah, jadi salah satunya adalah orang tua ya, bisa orang tua, ketua RT atau RW, tetangga terdekat, teman, bapak ibu guru, paman dan bibi ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan apa saja yang akan yang kalian lakukan atau kalian tanyakan untuk mendapatkan data kondisi lingkungan di sekitar kalian. Itu Bapak ambil contohnya ya. Daftar pertanyaannya itu ya, salah satunya, maaf Bapak Ibu, kami melakukan tugas dari Bapak Ibu guru untuk bertanya kepada Bapak Ibu. Boleh kami minta waktunya bentar? Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, harus jangan sampai lupa dengan menanyakan nama narasumber kita. Siapa nama Bapak Ibu gitu ya. Kemudian apa pekerjaan Bapak Ibu. Kemudian itu hewan apa aja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar Bapak Ibu, seperti itu ya. Kemudian apakah ada kegiatan rutin kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar. Nah, kemudian apakah masyarakat sekitar membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana keadaan masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu ya contoh yang Bapak buat, akan tetapi akan berbeda dengan anak-anak semua ya. Ketika nanti kalau diminta untuk melakukan wawancara, pertanyaannya contohnya seperti inilah, seperti itu. Nanti kalau misalkan mau buat pertanyaan sendiri boleh seperti itu ya. Tergantung topik yang ingin ditanyakan kepada narasumbernya, seperti itu. Selanjutnya, perilaku menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban ya. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban termasuk di dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Kemudian hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang ya. Sebelumnya di materi sebelumnya kan Bapak sudah jelaskan apa itu hak dan kewajiban ya. Jadi hak dan kewajiban hak kita itu berarti Bapak hak untuk sesuatu yang harus kita lakukan atau tindakan untuk hak itu sesuatu yang kita terima dan kita inginkan dari setelah kita melakukan kewajiban kita ya, seperti itu ya. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya di bukunya itu kan ada contoh perilaku, ini kan perilaku pelaksanaan hak ya. Jadi di situ Bapak ambil contohnya hemat energi dan hemat biaya, seperti itu ya. Hemat energi adalah mempergunakan energi dengan seperlunya saja. Kemudian energi yang kita gunakan tidak dapat diperbaharui ya. Oleh karena itu, kita harus mempergunakan sehemat mungkin. Dengan kita menghemat energi, kita pun akan menghemat biaya ya. Jadi bisa itu ada contohnya Bapak buat ya. Ayo hemat energi ya. Jadi matikan lampu saat tidak digunakan, seperti itu ya. Jadi itu contoh-contoh dasar yang bisa kita lakukan di rumah ya. Kemudian bagaimana sih cara menghemat listrik yang bisa kita lakukan ya? Yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari ya. Menyalakan lampu hanya jika diperlukan. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Kemudian mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan ya. Biasanya nih orang-orang yang main kalau kalian main game baterai HP-nya sudah lowbat, dia gunakan cas HP-nya sambil main, itu sangat boros ya, seperti itu.
Kalau mau di stopkan dulu main gamenya seperti itu ya, atau dicabut chargernya dari colokan. Kemudian menggunakan listrik secukupnya ya. Jadi itu cara menghemat listrik yang bisa kita lakukan ya. Jadi dengan kita menghemat, biaya yang dikeluarkan orang tua kita atau yang kita keluarkan pasti juga hemat atau berkurang seperti itu ya. Kemudian hak dan kewajiban terhadap sumber energi ya. Jadi kita mempunyai hak dengan sumber energi yang ada di lingkungan kita ya. Apa sih kewajiban kita terhadap sumber energi yang ada di sekitar kita ya? Salah satunya kita menanam pohon atau menanam bunga di pekarangan rumah ya. Untuk apa? Supaya lingkungan kita tetap terjaga ya. Kemudian dan tumbuhan yang kita tanam nanti itu akan bermanfaat bagi kita ya. Salah satu contohnya adalah oksigen. Oksigen yang kita hirup setiap hari itu dihasilkan dari tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Lewat apa? Lewat proses fotosintesis yang tadi Bapak jelasin sebelumnya ya, seperti itu ya. Jadi kita diminta untuk menanam pohon ya, atau melakukan reboisasi ya. Itu ada slogan ya, ayo kita menanam pohon ya. Jadi tujuannya itu sangat bagus seperti itu ya, untuk kepentingan atau keperluan kehidupan kita seperti itu ya. Kemudian hak memanfaatkan sumber energi. Dengan kita menjalankan kewajiban, kita menerima hak kita ya terhadap sumber energi yang ada di sekitar kita ya. Jadi setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatan sehari-hari. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan tidak merugikan orang lain ya. Seperti itu. Kemudian ada di situ manusia dan lingkungan ya. Pastinya manusia dan lingkungan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena saling membutuhkan atau saling melengkapi seperti itu ya. Jadi lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia karena manusia tergantung kepada lingkungan. Jadi itu sudah jelas ya. Tanpa adanya lingkungan kita tidak bisa mencari nafkah, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita seperti itu ya. Jadi anak-anak hebat, manusia dapat mempengaruhi lingkungan, ini jelas. Karena manusia yang bisa bisa merubah ya, artinya yang awalnya itu hijau, banyak pohon bisa ditebang untuk keperluan kayak membuat bangunan rumah, membuat kayak tempat-tempat wisata dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi oleh karena itu lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Ini jelas ya. Artinya lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya seperti itu ya. Jadi amati gambar ya. Jadi ini salah satu petani yang lagi menanam panen wortel ya, dan disitu dia menyemprot tanaman yang dia tanam seperti itu ya. Jadi kemudian adalah di situ segerombolan sapi ya, yang dia memanfaatkan rumput-rumput yang ada di sekitarnya seperti itu ya. Oleh karena itu manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan ya. Baik anak-anak hebat maupun Bapak juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan ya. Jadi manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak dan bertanggung jawab ya. Ini sangat ditekankan ini, jangan membuang sampah sembarangan atau membuang sampah ke sungai ya, supaya lingkungan kita ini tetap terjaga ya. Untuk lebih jelasnya di bukunya tuh bisa dibaca lagi nanti ya, terkait bagaimana hubungan manusia dan lingkungan, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap manusia ya, seperti itu ya. Kemudian pemanfaatan alam itu seperti apa ya. Baik, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Sekian materi yang Bapak sampaikan. Selamat pagi, salam sehat.